Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ausikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah saya terlambat tapi masih ada jamaah berikutnya tadi, karena sekarang sudah agak cepat maghribnya. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat, kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majelis ilmu syariah sembari kita menantikan waktu fardu isya. Nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca kitab Aqidatul Mu'min karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi tentang apa pengertian syafa'ah, istisya', kemudian apa yang dimaksud dengan Nabi nanti ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, huru-haranya sangat berat, maka manusia tidak tahan dengan keadaan itu, mencari siapa yang bisa membantu untuk meminta kepada Allah mengeluarkan mereka dari huru-hara itu. Maka mereka mendatangi para nabi, para rasul, semua mereka menolak, dan Nabi Muhammad lah yang bersedia memberi syafaat. Dan kita sudah sebutkan bahwa yang dimaksud dengan syafaat itu adalah memasukkan dari umat Nabi Muhammad ke dalam surga mereka-mereka yang tidak perlu proses hisab. Nah, para jamaah yang mulia, kita sudah sampaikan juga bahwa Nabi Muhammad juga selain syafaat tadi memasukkan umatnya yang tidak perlu proses hisab ke dalam surga, juga terdapat sejumlah syafaat lain di akhirat Nabi akan beri kepada umatnya. Begitu juga orang-orang yang saleh, orang-orang yang mati syahid, itu dapat memberi syafaat kepada orang lain. Tapi itu diikat dengan dua ikatan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang itu memberi syafaat kepada orang lain. Kalau Allah tidak izin, juga tidak akan bisa. Yang kedua adalah orang yang dia mau beri syafaat itu diridhoi oleh Allah untuk orang itu diberi syafaat.
Nah, para jamaah yang mulia, malam ini kita pindah kembali ke kitab Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam, kejadian-kejadian di akhir zaman dan berakhirnya alam semesta ini, karya Syekh Muhammad Hasan, yang memang jadi rujukan kita membahas tentang tanda-tanda mendekati terjadinya kiamat dan ketika kiamat terjadi, dan kita sudah sampai kepada tadi manusia dikumpulkan di mahsyar dengan huru-hara yang berat, lalu kemudian mereka mencari orang tadi, siapa yang bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah untuk menyelamatkan mereka. Lalu hanya Nabi Muhammad yang beri syafaat, tetapi bentuknya tadi sudah dijelaskan adalah memasukkan dari umatnya ke dalam surga yang tidak perlu kepada proses hisab. Sekarang kembali kita lihat ada keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa orang dari umatnya yang masuk surga bighairi hisab. Kalau di Syekh Abu Bakar itu tidak dijelaskan, tapi di kitab ini dijelaskan. Kata Syekh Muhammad Hasan, wa qabla an nabda al-kalama an hadha al-mawqif ar-rahib min mawaqif al-qiyamah, aqulu fi dhilli hadha ar-ru'b wa fi dhilli hadha al-mawqif al-muhib tataqaddamu zumratun min ummatil habib al-mahbub mubasharatan ila al-jannati bila hisab. Dalam keadaan mahsyar yang berat tadi, maka kemudian sejumlah daripada umat Nabi Muhammad langsung masuk surga tanpa hisab. Falan taqifa hadhihi az-zumrah في هذا الموقف الرهيب للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى بل ولن تعذب لا بالموقف ولا في النار بل تنطلق إلى الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. Mereka ini tidak akan menghadapi hisab amal mereka di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu tidak akan mengalami azab atau beratnya mahsyar, tidak mengalami beratnya hisab, tidak mengalami bagaimana berjalan di atas sirat, karena mereka langsung masuk ke dalam surga. Maka di sini dijelaskan, faman haula'i as-su'ada, siapa mereka-mereka yang bisa dapat masuk surga ini bighairi hisab. Wal jawabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadits alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Ibn Abbas qala al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Jawaban untuk pertanyaan siapa yang bisa masuk surga dari umat Nabi bighairi hisab juga dijawab dengan penjelasan Nabi di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Berarti ya antara yang mendengar Nabi bilang ini Abdullah Ibnu Abbas. Nabi bersabda, "Uridat 'alayyal umamu." Kata Nabi, ditampakkan kepadaku keadaan umat-umat. Mata kana hadzal 'ard? Kapan ini ditampakkan kepada Nabi? Kata Syekh Muhammad Hasan. Sabata fi ghairi riwayah as-sahihaini 'inda at-Tirmidzi anna hadzal 'ard kana lailatul Isra wal Mi'raj. Jadi di dalam hadis selain hadis Bukhari dan Muslim, ini
penjelasan kapan Nabi ditampakkan keadaan umat-umat tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Sahih Muslim, tapi ada dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini adalah terjadinya malam Isra dan Mi'raj. Bagaimana Nabi menceritakan itu? Uridat alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wan-nabiyya laysa ma'ahu ahad. Luar biasa ini. Kata Nabi, ditampakkan kepadaku keadaan umat-umat. Maka aku lihatlah seorang Nabi itu bersamanya ada orang tidak sampai 10. Itu namanya ar-rahtu, kurang dari 10. Jadi Nabi ditampakkan keadaan umat, Nabi tengok seorang Nabiullah yang mendampinginya itu tidak sampai 10. Bahkan Nabi juga melihat Nabi lain lagi yang mendampingi bersamanya cuma 1 atau 2 orang. Bahkan kata Nabi Muhammad, ada Nabi enggak ada umatnya 1 pun. Ini menggambarkan apa? Kata Syekh Muhammad Hasan, tu'radul umamu 'ala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi tariqiha ila al-jannah. Nabi ditampakkan keadaan umat-umat ini ya ketika mereka ya nanti digiring untuk masuk ke dalam surga. Tusawwiru ummatan minal umam yursilullaha nabiyyan kariman min anbiya'ihi فلا يؤمن من أفراد هذه الأمة الطويلة العريضة الكبيرة إلا الرهط أي ما دون 10 فقط من هذه الأمة بهذا النبي الكريم الذي أرسله الله إليها. Yang pertama tadi yang Nabi lihat ada seorang Nabi bersamanya tidak sampai 10 pengikut adalah Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad yang Allah utus kepada satu kaum, lalu yang beriman kepada dakwah Nabi ini yang begitu panjang dakwahnya lamanya, itu tidak sampai 10 orang. Tidak sampai 10 orang. Nabi Nuh itu berdakwah diceritakan oleh Al-Quran 1000 tahun dipotong 50. Alfasanatin illa khamsina. Berarti Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun. Tapi yang beriman bersamanya illa qalil. Sedikit. Ya, sedikit. Kalau dalam tafsir Al-Munir, tapi kalau kita lihat memang pegangannya dari mana menyatakan jumlah itu juga tidak jelas. Ya. Bahwa yang ada dalam kapalnya Nabi Nuh itu selain binatang tadi satu pasang itu 86 orang. Tapi ini pegangan ini juga artinya tidak punya tadi yang ini ya, tidak dibilang dari mana ini. Ya. Jadi ada Nabi terdahulu Allah utus kepada kaumnya, lalu berdakwah dengan begitu lama, tapi yang beriman tidak sampai 10. Ya. Fatadkhul hadhihi al-ummah an-nar wa yadkhul hadha an-nabi ma'a haula'i al-afrad al-qala'il alladhina amanu billah wa amanu bihadha an-nabi ila al-jannah. Maka yang Nabi lihat waktu Isra Mi'raj tadi adalah yang akan masuk surga bersama Nabi itu yang jumlahnya tadi tidak sampai 10. Yang lain dari kaum Nabi ini mana masuk neraka karena tidak beriman kepada dakwah Nabi yang Allah utus itu. Ya, seperti kaum
kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian. Summa qala al-Habib idh rufi'a li sawadun 'azimun fadhannantu annahum ummati ay ra'a an-nabiyyu kawkabah 'azimah wa jamarah kabirah fi tariqah ila al-jannah fadhanna annahum al-ummatul muhammadiyah. Kemudian Nabi ada tadi ditampakkan seorang Nabi pengikutnya kurang dari 10. Ada Nabi pengikutnya 1-2 orang. Ada malah enggak ada pengikut. Lalu kemudian Nabi waktu Isra Mi'raj itu ditampakkan, ya, ada dalam jumlah besar, ya, orang dalam jumlah besar. Kalau digambarkan di sini, ya, seperti bintang, ya, kumpulan orang dalam jumlah besar. Maka Nabi mengira ini adalah umatnya, ya, karena jumlah orangnya besar. Kalau tadi kan dikit-dikit, ini banyak orangnya. Nabi mengira itu umatnya. Qala faqila li hadha Musa wa qaumuhu. Kata Nabi kepada para sahabat, antara yang mendengar ini tadi adalah Ibnu Abbas. Dikatakan kepadaku, artinya Jibril yang beritahu, itu Musa dengan kaumnya yang ramai tadi jumlahnya, itu Musa dengan kaumnya. Mimman amanu billah wa amanu bin nabiyillah Musa wa hadhihi karamatun li kalimillah Musa ala nabina wa alaihi salatu wassalam. Itu yang banyaknya jumlah tadi bersama Nabi rupanya umat Nabi Musa dari Bani Israel yang beriman kepada Allah dan kepada Musa. Fa aina ummatu Muhammadin? Lalu di mana umat Nabi Muhammad? Karena jumlah banyak tadi rupanya umat Nabi Musa. Faqala sallallahu alaihi wasallam walakin انظر ila al-ufuqi fanadhartu fa idza sawadun 'azim. Lalu Nabi disuruh tengok oleh Jibril kepada arah lain daripada, ya, ufuk, arah lain daripada langit. Maka kemudian Nabi melihat ada gerombolan besar menuju dalam perjalanannya menuju ke surga. Faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab. Itu yang banyak itu, tadi pertama umat Nabi Musa. Nah, yang kedua yang banyak ini umatmu Muhammad yang akan masuk surga tanpa ada hisab. Jumlahnya 70.000 orang. Kalau ini jumlahnya, mana masuk kita? Waktu haji wada diperkirakan itu sahabat Nabi ada 120.000 orang. Itu waktu haji wada, yang udah meninggal waktu perang Badar dan sebagainya. Ya. Jadi kalau 70.000 dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga bighairi hisab, enggak masuk kita. Sekarang umat Islam diperkirakan mungkin 2,5 miliar. Ya. Kalau dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini, berapa udah umat Nabi Muhammad? Mungkin sekian miliar. Ya.
memasukkan ke dalam 70.000? Ya. Nah, tapi ada lanjutannya. Pertama, di hadis ini 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam surga. Wa awaddu an naqifa qalilan ma'a haula summa na'u listikmal hadis li'annahu jamil man haula'i qala. Kemudian di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati zumratun hum 70,000 tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badar." Nabi mengatakan, umatku yang masuk surga tanpa hisab itu 70.000 orang yang wajahnya itu bercahaya seperti bulan purnama. Maka Syekh Muhammad Hasan ini menulis di kitabnya ini berdoa, Allahumma ja'alna minhum bimannika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam kelompok orang-orang yang masuk surga bighairi hisab, yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Kemudian wa fi riwayatin ukhra fi musnad Ahmad bisanadin sahih bisyawahidihi min hadis Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis yang lain dalam musnadnya Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad tapi hadis ini sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'altu Rabbi azza wa jalla فوعدني أن يدخل من أمتي 70,000 الجنة على صورة القمر ليلة البدر فاستزدت فزادني مع كل 1,000 70,000." Ya, udah ada tambahan. Dalam hadis ini riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih dari Abi Hurairah, Nabi mengatakan, "Sa'altu Rabbi azza wa jal," aku minta kepada Tuhanku, "fa wa'adani an yudkhila min ummati 70,000 al-jannah bighairi hisab." Ya. Saya minta supaya umatku masuk ke dalam surga itu 70.000 orang ala suratil qamari lailatul badar, di mana wajah mereka itu seperti bulan purnama. Fastazattu, lalu aku minta tambah lagi. Jadi pertama 70.000, lalu Nabi mengajukan lagi kepada Allah tambahan. Ya Allah, tambahnya midana, dia dah ni dah mengelau. Itu tak menurut ininya kita ya. Nabi minta tambahan kepada Allah. Fazadani, ditambah sama Allah, diterima permintaan Nabi untuk ditambah kauda, ya, untuk memasukkan umatnya langsung ke surga tanpa hisab. Di kita waktu ditambah kauda karena ramai kali orang antri haji, dijual. Padahal ditambah itu karena sayang lama kali antri, ditambah 20.000 lagi, 10.000 dikasih kepada yang antri,
10.000 lagi dijual. Orang-orang yang ada duit kan untuk visa itu aja berani beli sampai 250 juta satu visa haji itu. Maka haji yang berangkat langsung itu kan sampai 500-600 juta. Kalau 10.000 dijual 100 juta aja berapa? Maka akan diperkirakan kerugian negara sampai 1 triliun. Ini kan luar biasa. Yang diminta untuk orang fakir, artinya untuk sayang orang udah antri, waktu dikasih udah ke orang kaya. Itu kan lebih kurang kalau misalnya ya Pak Kecil di kampung misalnya datang ke pemerintah mengajukan nama-nama orang fakir di kampungnya yang belum dapat sayang karena yang dibantu nggak cukup. Setelah dikasih ke familinya dibagi yang kaya-kaya. Dia ajukan untuk orang fakir kampungnya yang belum dapat karena bantuan yang ada nggak cukup. Setelah ditambah ke orang fakir itu nggak dapat, dikasih ke orang kaya saudara-saudaranya. Itu kan keterlaluan kali. Jadi Nabi diberi tambahan oleh Allah. Berapa tambahannya? Ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Dalam setiap 1.000 dilipat lagi 70.000. Dalam 1.000 tadi 70.000. Setiap 1.000 dari 70.000 itu dilipat lagi menjadi 70.000 lagi, ya kan? Berarti kalau 70.000 berarti berapa? 70 kan? 70 dalam 1.000, setiap 1.000 dari 70.000 itu dilipat lagi 70.000. Berarti 70.000 ya kali 70.000. Saya udah kali itu 4,9 juta. 4.900.000. 4.900.000 orang. 4 juta kalau berdasarkan artinya hadis ini, jumlah yang masuk surga bighairi hisab 4.900.000. Ini kan dikit juga masih. Ya karena sekarang aja ya 2,5 miliar. 5 juta dari 2,5 kan kecil juga, itu berapa koma ya. Kalau yang sekarang aja, bagaimana nanti sampai dunia kiamat? Bagaimana dengan orang yang sudah ini ya? Maka kata Syekh Muhammad Hasan apa? Wa ana a'taqidu, saya yakin, annahu law darabna as-sab'ina alfan fi kulli alfin yakunu al-adadu qalilan fi ummatil habib. Kalau kita mengalikan 1.000, 70.000 dikali 70.000 tadi, ini bagi umat Nabi Muhammad jumlahnya juga masih sedikit. Ada Syekh Muhammad Hasan. Kalau kita kali seperti tadi, berarti akan keluarkan 4.900.000 orang. Nah, jumlah ini bagi umat Nabi Muhammad juga sedikit. Walam tamurra ala Nabi SAW bal talaba ziyadah. Unzur ila hadhihi al-bushra bashar Nabi SAW litarfa' ra'saka wa tu'anik ra'saka kawakib al-jawza li'annaka minal muwahhidin wa min atba'i sayyidil mursalin
wal intisab ila al-Islam lahu muqtadayat wa mutatallabat laisa mujarrad ittisab bil kalimah. Kata Syekh Muhammad Hasan, kalau tadi jumlahnya itu juga masih sedikit bagi umat Nabi Muhammad. Kalau sampai dari zaman beliau dulu, kemudian periode sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, atba' tabi'at tabi'in, sampai ke dunia ini nanti berakhir, kalau cuma 4.900.000 orang, ini masih sedikit. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad Hasan, Nabi masih mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi Syekh Muhammad Hasan mengatakan bahwa, ya, tambahan yang Allah berikan ini itu adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berislam dan beriman itu ada konsekuensinya. Ada muqtadayat, ada mutatallabat. Laisa mujarrad intisab bil kalimah. Tidak cukup cuman dengan ucapan aja saya muslim, saya orang beriman. Bal bil qawli wat tasdiq wa bil amal hatta tanala hadhihi al karamah wa tilka al makanah. Tetapi harus untuk mendapatkan kedudukan yang mulia, bisa masuk surga bighairi hisab, itu harus dengan apa? Dengan perkataan, perbuatan, dan tentu keyakinan, perbuatan dan amalan. Ya. Jamaah rahimakumullah, di sini, ya, Syekh Muhammad Hasan menjelaskan lagi tentang apa tambahan yang diminta ini. Ya, saya setelah membaca juga, Syekh Muhammad Hasan tidak clear juga menyebutkan tambahan ini. Di dalam hadis, tadabbar ma yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi Musnad Ahmad wa Sunan At-Tirmidzi wa Ibn Majah min hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Ibn Majah, dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'adani Rabbi azza wa jalla an yudkhilal jannata min ummati 70,000. Bahwa Tuhanku, kata Nabi, menjanjikan kepadaku untuk memasukkan dari umatku surga tanpa ada hisab itu 70.000 orang. Ma'a kulli alfin 70,000. Dan setiap 1.000 tadi diberi lagi kelipatan 70.000. Wa salasa hasayatin min hasayati Rabbi. Nah, tambahannya yang ini. Saya sendiri setelah baca ini belum paham juga ini. Pertama, tadi 70.000 diminta tambah sama Nabi. Ditambahlah dalam setiap 1.000 kelipatannya 20.000. Berarti dari angka 4.900.000 orang. Di sini tambahannya apa? Wa salas hasayatin min hasayati Rabbi. Dan 3 apa namanya ini? Kalau orang ambil tanah kemudian dia gepal kayak ini, ya, 3 genggam. Dan 3 genggam dari genggaman Tuhanku. Tambahannya 3 genggam dari genggaman Tuhanku. Maka di sini dijelaskan
summa yutbi'u kulla alfin 70 alfan summa yahsi bi kaffihi 3 hasayatin. Lalu setelah tadi setiap 1000 dilipatkan 70.000, lalu Allah dengan 3 gepalnya. Nah, mendengar ini, fakabbara Umar bin Al-Khattab li'annahu istaw'aba al-ma'na. Fama huwa al-ma'na? Mendengar ini, tambahan ada 3 ini tadi, Umar bertakbir. Karena kata Syekh Muhammad Hasan, Umar paham maksudnya apa. Umar maksudnya apa itu paham. Kata Syekh Muhammad Hasan apa? Fama huwal ma'na? Apa maksud 3 genggam ini dari genggamannya Allah? La astati' an uwaddiha al-ma'na illa bi kalamin nabi alaihi salatu wassalam kama fi hadis Abi Sa'id al-Khudri at-tawil wa sa'udu ilaihi ba'da dhalika insyaallah ta'ala. Tentu untuk menjawab apa maksud 3 genggam Allah tadi, itu yang jawab juga Nabi dalam hadis panjang dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, mana hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu? Pertama, irji' ma'i ila al-hadis. Kembali kepada saya, karena beliau potong penjelasan di sini dengan hadis bagaimana manusia nanti artinya berjalan di atas sirat. Ada yang secepat kilat, ada yang ini, beliau potong dengan ini, ya. Tapi beliau sudah menjanjikan tadi, nanti kita balik. Jadi kita langsung aja ke hadis 3 genggaman Allah tadi tambahannya. La tu'attil wa la tukayyil. Kata Syekh Muhammad Hasan, ya. Pertama adalah jangan kamu meniadakan, ya. Yang kedua, jangan kamu samakan dengan tangan manusia, dengan genggaman manusia. Kan ini genggaman Allah. Fa kullu ma dara bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Wa ana uqsimu billahi annahu la ya'lam miqdar haswati kafir rahman illa huwa. Kata Syekh Muhammad Hasan, apa yang ada di otak kamu, artinya siapapun dari kita, tentang 3 genggaman Allah, itu pasti nggak akan seperti yang sebenarnya bagaimana genggaman Allah itu. Saya bersumpah demi Allah, tidak akan ada satupun, kata Syekh Muhammad Hasan, yang tahu genggaman Allah itu seperti apa. Genggaman Allah itu seperti apa? Nah, lalu dijelaskan, summa yuhsi rabbi bikaffihi 3 hasayatin. Fakabbara Umar faqala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, inna 70 alfan al-awwal yushaffi'uhumullahu fi abaihim wa ummahatihim wa ashairihim wa inni la arju an takuna ummati adna al-hasawatil awakhiri. Nah, kata Nabi, ya, ketika Umar bertakbir tadi, karena udah ada tambahan lagi dengan 3 genggaman Allah setelah tadi totalnya 4.900.000, ya, apa dia? Bahwa kata Nabi, inna 70 alfan al-awwal, 70.000 yang pertama, 70.000 pertama, hadis mana 70.000 tok. Nabi minta tambah, kemudian kepada Allah sudah ditambah, setiap 1.000 tambah lagi 70.000. Nah, 70.000 yang awal, kata Nabi,
Yushaffi'umullahu fi abaihim wa ummahatihim wa asyairihim. Mereka ini yang 70.000 pertama ini, itu bisa lagi Allah beri, katakanlah dalam makna Allah beri mereka untuk bisa memberi syafaat untuk bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, dan juga sanak famili mereka. Ya, sanak famili mereka. Wa inni la arju an takuna ummati adna al-hasayatil awakhir. Ini yang saya kurang paham bagaimana dimaksud dengan ini. Saya berharap bahwa umatku itu menjadi umat yang termasuk dalam 3 genggaman yang paling rendah daripada genggaman ini, yang saya belum paham. Dan ini artinya nanti saya coba, karena sejauh saya lihat ke depannya nggak ada penjelasan lagi. Tapi sejauh belum saya lihat juga semua. Artinya clear, tambahan 3 genggaman Allah tadi, ya disebutkan Nabi 70 yang 1000 pertama itu diberi oleh Allah, mereka memberi syafaat 7.000, 10.000 yang pertama kepada bapak-bapak mereka, emak-emak mereka, kemudian sanak famili mereka, ya. Nah, ini insya-Allah nanti saya coba, kalau tidak dapat artinya di sini di kitab Syekh Abu Bakar atau ada atau tidak. Kalau tidak, kita coba tanya ke ahli hadis apa makna ini, artinya dalam konkret hitungannya seperti apa. InsyaAllah jamaah rahimakumullah, nanti kita sambung untuk mendapat kejelasan daripada tambahan akhir ini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala, walaupun jumlah ini untuk umat Nabi Muhammad tidak banyak kalau dibanding kepada jumlah umat Nabi Muhammad, tapi mudah-mudahan kita Allah beri kemuliaan untuk kemudian masuk dalam kelompok yang sedikit ini, masuk surganya Allah bighairi hisab. Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin sekali mungkin untuk Rabu depan absen sekali, tapi setelah itu insyaallah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.